Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas akhir dari teori fusi yang berjudul Aplikasi Metode Fusi Max-Min dalam menentukan lokasi ideal pembangunan fasilitas publik di setiap kecamatan Kota Mojokerto. Sebelum kita memulai presentasi ini, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Devi Triwahyuni dengan NIM 21030214016 dari kelas M2021U. Yang kedua yaitu Firma Aryani dengan NIM 21030214022 dari kelas M2021A. Yang ketiga ada Melati dengan NIM 21030214036 dari kelas 2021A. Dan yang terakhir ada Ocha Mailila dengan NIM 21030214041 dari kelas M 2021U. Latar belakang. Pembangunan fasilitas publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era globalisasi saat ini. Kota Mojokerto yang terdiri dari 3 kecamatan dengan potensi dan kebutuhan yang beragam tidak terkecuali dari upaya untuk membangun fasilitas publik yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode fusi Max-Min untuk menentukan lokasi ideal pembangunan fasilitas publik di Kota Mojokerto. Metode ini memungkinkan penentuan lokasi yang optimal dengan mengintegrasikan berbagai kriteria seperti lokasi yang strategis, aksesibilitas, dan juga kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini akan menganalisis untuk pembangunan beberapa fasilitas publik di 3 kecamatan yang ada di Kota Mojokerto, yaitu sekolah, rumah sakit, taman, perpustakaan, dan pasar. Dengan penerapan metode fungsi Max-Min, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk pengembangan infrastruktur kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Logika fazi. Logika fazi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengolah data-data yang tidak pasti. Logika fazi menghasilkan output berupa solusi dari data-data yang samar. Logika fazi sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu kemampuan dalam memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang kompleks. Yang kedua, toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Dan yang ketiga yaitu kemampuan bekerja sama dengan teknik kendali konvensional. Metode Fuzzy Max-Min. Metode Fuzzy Max-Min adalah metode dalam logika fuzzy yang digunakan untuk mengolah data dan menangani ketidakpastian. Metode ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan analisis data serta membandingkan berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Devi. Selanjutnya, algoritma. Relasi fazi intuisionistik A diberikan dari himpunan kecamatan yang ada di Kota Mojokerto yang dimisalkan dengan K ke himpunan dari layanan yang dimisalkan dengan L. Relasi fuzi intuisionistik B diberikan dari himpunan layanan yang dimisalkan dengan L ke himpunan fasilitas umum yang dimisalkan dengan F. Komposisi T merupakan fazi intuisionistik dari hubungan B dan A. Yang pertama, hitung T yaitu dengan cara mengkomposisikan B dengan A. Yang kedua, tentukan minimum dari derajat keanggotaan A pi, S dan derajat keanggotaan A komplement dari pi, S. Yang ketiga, tentukan maksimum dari minimum derajat keanggotaan A pi, S dan derajat keanggotaan A komplement pi, S. Lalu kita simpulkan bahwa kecamatan Pi tersebut merupakan lokasi ideal untuk pembangunan fasilitas umum di J dengan J dimulai dari 1 sampai dengan 5. Selanjutnya hasil dan pembahasan.
Berdasarkan sampel yang digunakan, dipilih 3 kecamatan dari Kota Mojokerto, yaitu K, sama dengan Prajurit Kulon, Magersari, Keranggan, dan Himpunan Layanan L, Pendidikan, Kesehatan, Rekreasi, Pengetahuan, Perdagangan. Relasi fazi intuisionistik A, yaitu pemetaan dari K ke L, diberikan seperti pada tabel 1. Himpunan fasilitas umum F sama dengan sekolah, rumah sakit, taman, perpustakaan, dan pasar. Relasi fazi intuisionistik B, yaitu pemetaan dari L ke F, diberikan seperti pada tabel 2. Berikut adalah ditampilkan tabel 1, yaitu pemetaan antara kecamatan ke layanan. Next. Berikut adalah tabel 2, yaitu pemetaan dari layanan ke fasilitas umum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ocha. Setelah menentukan tabel 1 dan tabel 2, maka untuk selanjutnya yaitu menentukan T, di mana T itu pemetaan dari K ke F atau bisa disebut dengan B komposisi dari A. Untuk menghitung derajat keanggotaan menggunakan max min dan untuk menghitung derajat non keanggotaan menggunakan min max. Seperti matriks yang sudah dibuat yaitu agar memudahkan kita dalam pemilihannya. Untuk misalkan kita mencari derajat keanggotaan prajurit kulon ke sekolah, maka berdasarkan matriks yang sudah dibuat, dipilih max min dari baris pertama dan kolom pertama. Max, lalu kita mengambil minimum dari antara 0,6 dan 0,9 maka diperoleh 0,6. Lalu antara 0,5 dan 0,7 diperoleh 0,5. 0,6 dan 0,5 diperoleh 0,5. Lalu antara 0,6 dan 0,8 diperoleh 0,6. Dan yang terakhir yaitu 0,9 dan 0,7 maka diambil 0,7. Lalu dari hasil semua itu kita ambil yang paling maksimum yaitu 0,7. Maka diperoleh derajat keanggotaan prajurit kulon ke sekolah yaitu 0,7. Next. Lalu untuk menentukan derajat non keanggotaan prajurit kulon ke sekolah, maka berdasarkan matriks yang sudah disediakan yaitu dipilih min max dari baris pertama kolom pertama. Yaitu kita lihat komponen yang kedua antara 0,2 dan 0,1 yaitu kita ambil 0,2. Lalu antara 0,3 dan 0,2 kita pilih 0,3. Selanjutnya 0,4 dan 0,3 maka kita ambil 0,4. Lalu untuk yang 0,2 dan 0,1 kita ambil 0,2 dan yang terakhir 0,1 dan 0,3 kita pilih 0,3. Setelah itu dari semua yang sudah kita tentukan kita ambil yang paling minimum yaitu 0,2. Maka derajat non keanggotaan prajurit kulon ke sekolah yaitu 0,2. Perhitungan max min max dilakukan secara berulang untuk menentukan semua derajat keanggotaan dan non keanggotaan hingga memperoleh nilai T seperti pada tabel 3. Next. Setelah semua nilai T diketahui seperti pada tabel 3, maka yang selanjutnya kita akan menentukan nilai SR. SR kita dapat peroleh dari perhitungan derajat keanggotaan dikurangi derajat non keanggotaan dikalikan dengan mu R atau 1 dikurangi derajat keanggotaan dikurangi derajat non keanggotaan. Seperti contoh kita ambil mencari nilai SR dari prajurit kulon ke sekolah yaitu kita peroleh nilai 0,68. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Melati. Setelah menentukan nilai SR pada fasilitas publik di setiap kecamatan, berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa Kecamatan Prajurit Kulon memiliki derajat keanggotaan yang tinggi untuk fasilitas publik pasar, yakni sebesar 0,9. Lalu yang selanjutnya, untuk Kecamatan Magersari, fasilitas publik rumah sakit juga memiliki derajat keanggotaan tertinggi,
yakni sebesar 0,9. Dan yang terakhir, yakni Kecamatan Keranggan, fasilitas publik perpustakaan memiliki derajat keanggotaan yang tinggi sebesar 0,7. Derajat keanggotaan yang tinggi menunjukkan kecocokan optimal dan menjadi indikator bahwa fasilitas publik tersebut ideal untuk dibangun di masing-masing kecamatan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama yakni Fuzzy-Max-Min adalah metode dalam logika fuzzy yang digunakan untuk mengolah data dan menangani ketidakpastian. Fuzzy-Max-Min sering diterapkan dalam pengambilan keputusan dan analisis data, terutama dalam membandingkan berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Contohnya adalah untuk menentukan suatu lokasi ideal pembangunan fasilitas publik di suatu kabupaten atau kota. Lalu yang selanjutnya yakni Kecamatan Prajurit Kulon diidentifikasi sebagai lokasi ideal untuk pembangunan fasilitas publik seperti pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Tingginya derajat keanggotaan menunjukkan bahwa kecamatan ini memiliki kebutuhan dan potensi yang kuat untuk fasilitas tersebut. Kecamatan Magersari merupakan pilihan terbaik untuk pembangunan fasilitas. Kecamatan Magersari merupakan pilihan terbaik untuk pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit. Analisis menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur pendukung di Kecamatan Magersari sangat tinggi dan menjadikannya tempat yang tepat untuk pembangunan rumah sakit. Dan yang terakhir, Kecamatan Keranggan diidentifikasi sebagai lokasi ideal untuk pembangunan fasilitas publik seperti perpustakaan. Kebutuhan akan akses informasi dan pendidikan di Kecamatan Keranggan tinggi, sehingga pembangunan perpustakaan di sini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Yang selanjutnya, berikut ada list daftar pustaka yang membantu kami dalam proses analisis. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.